Israel memulai serangan darat ke Gaza pada akhir Oktober tahun 2023 dengan tujuan untuk menghancurkan infrastruktur dan kemampuan militer Hamas, kelompok perlawanan Palestina yang menguasai wilayah tersebut. Namun, operasi militer Israel tidak berjalan lancar karena mereka menghadapi perlawanan sengit dari pejuang-pejuang Palestina yang menggunakan taktik gerilya, ranjau, roket, dan drone untuk menggagalkan serbuan Israel. Selama perang, Israel mengalami kerugian besar, baik dalam hal korban jiwa maupun materi. Menurut laporan media, lebih dari 5.000 tentara Israel tewas, termasuk beberapa perwira tinggi dan anggota pasukan elite. Selain itu, Israel juga kehilangan banyak kendaraan lapis baja, helikopter, dan drone akibat serangan perlawanan Palestina. Pada awal Januari tahun 2024, Israel mengumumkan bahwa mereka akan menarik mundur sebagian besar pasukannya dari Gaza setelah mengalihkan mereka ke operasi yang lebih bertarget melawan Hamas. Di sisi lain, pemerintahan Israel mendapat tekanan setelah negara Afrika menuntut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda sebagai penjahat perang di Gaza, Palestina. Sementara itu, hubungan Israel dengan Amerika yang tidak harmonis akibat Benjamin Netanyahu tidak mau menuruti saran dari Presiden Amerika untuk segera mengakhiri perang di Gaza. Israel yang menarik mundur pasukannya hanya menyisakan beberapa pasukan di dua wilayah di utara Gaza, yaitu Al-Tawang dan Menara Al-Makousi, yang merupakan jalur pasokan dan penarikan penting bagi mereka. Penarikan pasukan Israel dari Gaza dianggap sebagai pengakuan kekalahan mereka dalam perang ini karena mereka tidak mampu mencapai tujuan mereka untuk melucuti Hamas. Sebaliknya, Hamas dan kelompok perlawanan lainnya berhasil mempertahankan wilayah mereka dan bahkan menunjukkan kemampuan mereka untuk melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel, baik dengan roket, rudal, maupun drone. Meskipun Israel mengklaim bahwa penarikan pasukan mereka adalah bagian dari strategi baru untuk mengisolasi dan menargetkan Hamas, banyak analis yang meragukan klaim tersebut. Mereka berpendapat bahwa Israel sebenarnya telah kehabisan pilihan dan terpaksa mundur karena tekanan internasional, kritik publik, dan ketidakpuasan tentara. Beberapa bahkan menyebut penarikan pasukan Israel sebagai kekalahan historis yang akan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Hamas, yang merupakan gerakan perlawanan Islam yang menguasai Gaza, telah berhasil meraih kemenangan strategis dan moral dalam perang yang berkecamuk sejak 7 Oktober tahun 2023. Dalam waktu 100 hari, Hamas telah menunjukkan kemampuan militernya yang mengagumkan dengan melancarkan serangan-serangan yang mengejutkan, menggagalkan invasi darat Israel, dan melumpuhkan ratusan kendaraan militer Israel. Kemenangan pertama Hamas terjadi pada hari pertama perang, ketika mereka berhasil menyusup ke wilayah Israel dan menyerang beberapa pos militer dan pemukiman Yahudi. Serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk 790 warga sipil, dan menculik lebih dari 200 orang, yang sebagian besar masih ditahan di Gaza. Serangan ini juga meruntuhkan mitos Israel yang tak tertembus dengan kekuatan intelijen terkuat beserta sistem pertahanan Iron Dome, serta dukungan militer tanpa syarat dari AS. Kemenangan kedua Hamas terjadi ketika mereka berhasil menghadapi serangan balasan Israel yang meliputi serangan udara, artileri, dan pasukan darat. Hamas menggunakan taktik gerilya, ranjau, roket, dan drone untuk menghambat kemajuan Israel dan menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Menurut data militer Israel, sejak pecahnya perang, pasukannya telah kehilangan ribuan tentara, termasuk beberapa perwira tinggi dan anggota pasukan elit, serta lebih dari 1.000 kendaraan lapis baja.
helikopter, dan drone. Kemenangan ketiga Hamas terjadi ketika mereka berhasil mempertahankan wilayah Gaza yang menjadi sasaran utama Israel. Meskipun Israel mengklaim telah menghancurkan infrastruktur dan kemampuan militer Hamas, namun Hamas tetap mampu meluncurkan roket, rudal, dan drone ke wilayah Israel, bahkan sampai ke Tel Aviv dan Yerusalem. Kemenangan keempat Hamas terjadi ketika mereka berhasil mendapatkan dukungan internasional dan solidaritas dari rakyat Palestina dan dunia Islam. Hamas mendapat bantuan logistik, finansial, dan politik dari negara-negara seperti Iran, Turki, Qatar, dan Mesir. Hamas juga mendapat simpati dari masyarakat internasional yang mengecam kekejaman Israel terhadap warga sipil Gaza. Hamas juga mendapat dukungan dari kelompok-kelompok perlawanan lainnya seperti Hizbullah di Lebanon, Jihad Islam di tepi barat, dan Ansar Allah di Yaman yang melancarkan serangan-serangan terhadap Israel dan sekutunya. Kemenangan kelima Hamas terjadi ketika mereka berhasil memecah belah politik domestik Israel yang mengalami krisis akibat perang. Perang ini telah menimbulkan ketidakpuasan publik, protes massal, dan kritik keras terhadap pemerintahan Netanyahu yang dianggap gagal mencapai tujuan perang dan membebaskan para sandera. Perang ini juga telah memperburuk hubungan Israel dengan sekutu-sekutunya seperti AS, Inggris, dan Prancis yang menekan Israel untuk menghentikan perang dan mengadakan dialog dengan Hamas. Dengan demikian, Hamas telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan perlawanan yang tangguh dan berani, yang mampu menghadapi Israel, negara adidaya di Timur Tengah. Hamas juga telah menunjukkan bahwa mereka adalah wakil rakyat Palestina yang berjuang untuk kemerdekaan dan martabat mereka. Hamas juga telah mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan ini dan membuka peluang untuk solusi politik yang adil dan permanen bagi konflik Israel-Palestina.